Kembali lagi di debat publik kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2024. Dan untuk mengawali sesi ini, kami akan perkenalkan sejumlah perumus dan panelis yang telah membantu merumuskan subtema dan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada para pasangan calon. Dan inilah tim perumus dan tim panelis debat kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2024. Tim perumus, Profesor Dr. Andes Ana Agung Gede Oka Wisnumurti MSI, Guru Besar Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Warmadewa. Dr. Niwayan Widyastini Esos MSI, Dosen ASN LL Dikti Wilayah 8, DPK Universitas Pendidikan Nasional. Paulus Wardi, SS MSI, ASN Penyiar RRI Denpasar. Dr. Kade Dwita Apriani MIP, Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Udayana. Agus Putra Mahendra Esos MSI, Jurnalis dan Redaktur Politik Harian Pos Bali. Dan inilah tim perumus debat publik kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2024. Selanjutnya, tim panelis Profesor Dr. Putu Gede Arya Sumerta SH MH, Akademisi Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana. Profesor Dr. Iwayan Lasmawan MPD, Akademisi Rektor Universitas Pendidikan Ganesa. Dr. Niputu Wiwin Setiari SE MSI, Dosen dan Wakil Dekan Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Niputu Sri Harta Mimba PhD, MSI, SE, AK, CA, CMA, Ketua Ikatan Akuntan Indonesia, Wilayah Bali, dan Koordinator Program Studi S2 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Dr. Inengar Suarmanayasa, SE, MSI, Wakil Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesa. Dr. Ginedas Prena, MSI, CA, AK, CMA, CSRA, CPA, CAPM, CFMA, Dosen ASN LL Dikti, Wilayah 8 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Nasional. Dr. Jimmy Zerafianus Puspunan, SHMH, Akademisi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Udayana. Berikan tepuk tangan untuk tim panelis kita. Di segmen ini setiap calon gubernur akan menjawab pertanyaan yang berada di dalam amplop sesuai dengan undian subtema dan undian daftar pertanyaan dari masing-masing subtema yang pengundiannya akan dilakukan oleh tim panelis. Durasi masing-masing calon untuk menjawab adalah 3 menit. Lalu calon gubernur lain akan menanggapi dengan durasi 1 menit 30 detik. Kemudian calon gubernur yang menjawab pertanyaan akan menanggapi kembali dengan durasi 1 menit 30 detik. Untuk diperhatikan saat menjawab maupun menanggapi jawaban apabila menggunakan istilah asing maupun istilah yang rumit, harap dijelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dimengerti. Dan keempat subtema yang telah dirumuskan oleh tim panelis adalah subtema A, hubungan pusat dan daerah, subtema B, pajak dan retribusi daerah, serta inovasi daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah, subtema C, kolaboratif governance, subtema D, pembangunan sumber daya manusia. Saya persilahkan Bapak Profesor Dr. Putu Gede Arya Sumertayasa dan Ibu Niputu Sri Hartamimba PhD untuk mengambil undian yang akan ditujukan pada calon gubernur nomor urut 2. Sebutkan huruf yang terpilih Bapak dan Ibu dan tujukan ke arah pasangan calon dan kepada hadir. Subtema C. Pertanyaan nomor 2. Baik, terima kasih Bapak. Kita
Kita akan lihat ini masih tersegel dan saya akan buka. Mohon disimak baik-baik. Saya hanya akan menjawab pertanyaan satu kali saja dan tidak bisa diulang. Pertanyaannya adalah pembangunan akomodasi pariwisata seperti hotel, villa, homestay, mall, dan lainnya membutuhkan sumber daya air yang besar. Pengambilan air bawah tanah yang tidak terkontrol menyebabkan penurunan kuantitas dan kualitas air tanah ini berdampak pada daerah dan masyarakat di sekitarnya. Akan tetapi, di sisi lain daerah diuntungkan dari pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Pertanyaannya, bagaimana strategi kebijakan pasangan calon dalam mengatasi penurunan dalam kuantitas dan kualitas air tanah dengan melibatkan sektor lainnya? Terima kasih. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Salah satu masalah yang kita hadapi di Bali adalah penyediaan air bersih. Dari sisi sumber mata air dan debit mata air yang ada di Bali, dari hasil riset sebenarnya melebihi dari kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat Bali maupun juga oleh wisatawan. Tetapi yang kita hadapi masalahnya adalah bagaimana mendistribusikan air dari sumber air ke wilayah-wilayah yang tidak memiliki sumber air, termasuk juga mendistribusikan air ke hotel, villa maupun juga fasilitas usaha pariwisata lainnya. Dan karena belum terdistribusi secara memadai, maka banyak hotel, restoran mengambil air bawah tanah. Dan ini sebenarnya merusak ekosistem alam dan akan merubah struktur pertanahan yang mengancam keamanan kita di masa yang akan datang berkaitan dengan posisi lahan kita di Bali. Oleh karena itu, program prioritas ke depan adalah bagaimana mendistribusikan, menyalurkan program pipanisasi air dari sumber air ke wilayah-wilayah kering yang memerlukannya untuk kebutuhan warga maupun juga memenuhi kebutuhan air terutama di hotel, restoran, serta usaha jasa pariwisata lainnya agar kebutuhan airnya terpenuhi. Dan harus diberlakukan larangan untuk mengambil air bawah tanah karena itu merusak ekosistem. Selain itu juga adalah bagaimana di wilayah-wilayah yang memerlukan kebutuhan air yang banyak dengan hotel restorannya yang banyak, usaha pariwisata yang banyak seperti di Denpasar, Bandung, dan Gianyar, itu dorong agar pemerintah kabupaten kotanya memberdayakan perusahaan daerah miliknya untuk mengelola air dengan lebih efektif, efisien, serta memprioritaskan program untuk pipanisasi dengan APBD yang ada. Kalau memang kabupatennya tidak memadai dengan APBD-nya, maka pemerintah Provinsi Bali akan mendorong dengan dukungan APBD. Demikian, terima kasih. Masih ada waktu. Masih ada waktu, Bapak? Cukup. Cukup? Baik, terima kasih. Waktunya kita reset dulu kembali. Baik. Saya persilakan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan dengan durasi 1 menit 30 detik. Waktu dimulai dari saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Kondisi Bali saat ini di daerah Karangasem dan di Buleleng masyarakat masih kekurangan air ya. Saya rasa dengan kepemimpinan 5 tahun kita jika serius ingin melakukannya, kita bisa Karangasem dan Buleleng bisa mendapatkan air bersih selayaknya. Dan untuk air bawah tanah yang memang selama ini menjadi permasalahan di daerah selatan, yang dimana hotel-hotel villa banyak mengambil air di bawah tanah. Dan kami mempunyai strategi di mana reboisasi yang tidak pernah selama ini dilakukan, kita akan melakukan reboisasi. Yang kedua, penanaman biopori massal yang dilakukan setiap hotel-hotel dan diwajibkan sekian persen dari jumlah bangunannya. Dan juga kita berikan instruksikan kepada masyarakat untuk menanam biopori massal. Tentunya air laut kita rubah menjadi air tawar yang dimana
pembiayaan dilakukan oleh hotel tersebut dan juga pembuatan gorongan atau tempat penampungan air untuk air hujan. Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak? Masih ada waktu? Bapak masih ada waktu? Cukup, Bapak? Pasangan cukup? Cukup, Bapak? Baik, kami akan reset time. Oke, baik. Selanjutnya saya persilahkan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi kembali dengan durasi 1 menit 30 detik di waktu dimulai saat Anda berbicara. Pengamatan kami sama bahwa di Kabupaten Karangasem salah satu daerah Kubu itu betul-betul mengalami kesulitan air bersih. Tapi di Karangasem juga ada sumber mata air yang sangat besar di Kecamatan Abang maupun di kecamatan yang lainnya. Ini yang harus kita distribusikan. Dan sekarang ini sudah ada bendungan untuk menampung air tersebut untuk disalurkan ke Kecamatan Kubu. Ini adalah berkaitan dengan program pipanisasi penyaluran air dari sumber airnya ke wilayah Kubu. Agar di Kubu dalam 5 tahun ke depan saya memimpin itu tuntas dalam mengatasi air bersihnya. Begitu juga di Buleleng, di Kecamatan Tejukolo dan di Kecamatan Brokak juga kesulitan air. Tetapi juga Kabupaten Buleleng memiliki sumber air. Sekarang ada bendungan Tamlang yang bisa disalurkan airnya ke rumah-rumah penduduk maupun juga untuk kepentingan irigasi. Oleh karena itu akan menjadi program prioritas untuk memastikan 5 tahun ke depan Buleleng dan Karangasem tidak lagi mengalami kesulitan air bersih. Begitu juga air untuk kepentingan irigasi untuk mendukung pertanian untuk menghasilkan pangan dalam rangka Bali berdaulat di bidang pangan. Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak? Mau dilanjutkan? Cukup. Cukup? Baik, terima kasih. Kita akan riset dulu waktunya. Untuk selanjutnya, saya persilakan untuk mengambil undian yang akan ditunjukkan pada calon gubernur 1 kepada Bapak Dr. Inengah Suwarmana Yasa dan Ibu Dr. Gine Dasprena. Saya persilakan untuk mengambil undian dalam Bismillah. Sebutkan huruf yang terpilih, Ibu dan juga Bapak, dan tunjukkan kepada para pasangan calon dan kepada hadirin semua. Subtema D. Pertanyaan nomor 4. Subtema D, pembangunan sumber daya manusia. Amplop masih tersedia dan saya akan buka. Mohon disimak dengan baik, Bapak. Saya hanya akan membacakan pertanyaan satu kali saja dan tidak bisa diulangi. Pertanyaannya adalah, unsur terpenting dan kunci keberhasilan pengembangan sumber daya manusia adalah pendidikan dan pelatihan. Semakin kompeten dan terampil SDM yang dihasilkan akan semakin meningkatkan daya saing dan tingkat kesejahteraan mereka di pasar kerja yang ada di masyarakat. Pertanyaannya, langkah-langkah operasional apa dan kebijakan apa yang akan pasangan calon ambil untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing masyarakat Bali di tengah-tengah desakan standarisasi SDM masyarakat global di berbagai sektor pekerjaan? Waktu menjawab Anda 3 menit, dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Pada saat ini memang kondisi saat ini memang sumber daya manusia atau pendidikan kurang mendapat perhatian yang serius. Seperti di mana sekolah berasrama Bali Mandara yang di mana untuk sekolah siswa miskin itu dihentikan programnya. Dan kami Mulia PAS berkomitmen untuk membangun apapun semuanya adalah dari pendidikan, yang mana kami akan minta dan mohon pada fakultas perguruan tinggi seluruh Bali, para ahli bidang pendidikan untuk menggrand design pendidikan dari usia dini sampai menengah, di mana jika pendidikan sudah layak, pendidikan sudah berkualitas, pendidikan sudah mumpuni, saya rasa masyarakat dan SDM masyarakat Bali akan punya daya saing. Yang kedua, kami memasukkan kurikulum di mana
setiap sekolah menyesuaikan dengan kebutuhan pasar yang diperlukan. Contohnya pada industri pariwisata, di SMA kami masukkan kurikulum pariwisata, di industri mesin kami masukkan kurikulum mesin, di industri pertanian kami masukkan kurikulum mesin. Jadi anak-anak SMK sudah siap dan tentunya sudah siap untuk mempunyai kualitas dan daya saing dengan pihak lainnya. Dan tentunya link and match antara kurikulum sekolah dan perusahaan yang memerlukannya. Tentu adanya beasiswa Bali Dwi Pajaya yang dimana memberikan beasiswa kepada anak-anak yang miskin, anak-anak yang berprestasi, yang ingin melanjutkan kuliahnya. Dan juga beasiswa Bali Dwi Pajaya yang kepada anak-anak yang berprestasi pada saat perguruan tinggi dengan IPK yang standar 3,6 sekian. Dan juga pemberian beasiswa kepada jurusan sekolah atau berkebutuhan khusus atau ilmu khusus seperti pembangunan Bandara Bali Utara, MRT, LRT, dan lainnya. Begitu mereka lulus dari sekolahnya dan pembangunan itu selesai, mereka sudah siap hadir dan mereka siap mengisi posisi strategis karena mereka sudah tampil di bidangnya masing-masing. Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak? Masih ada waktu, Bapak? Calon gubernur 1, masih ada waktu? Cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Kita reset time terlebih dahulu. Saya persilahkan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan dengan durasi 1 menit 30 detik, waktu dimulai dari saat Anda berbicara. Pembentukan SDM Bali unggul. Bali memiliki sumber daya manusia yang luar biasa. Dalam sejarahnya, dari hasil riset, ternyata orang Bali itu termasuk kategori ras unggul. Oleh karena itu ini harus dibangkitkan. Nomor 1 yang berkaitan dengan SDM Bali unggul ini adalah membangun jati diri, karakter dan integritasnya. Menjadi orang yang baik, santun, berdedikasi, jujur, lastarya, kemudian satya. Dan yang kedua adalah meningkatkan pengetahuan akademiknya di sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, kami akan mendorong SMA SMK siswanya gratis di seluruh Bali, tidak hanya satu sekolah. Kemudian juga menyekolahkan anak-anak SMA SMK terbaik ke luar negeri maupun juga di dalam negeri untuk pendidikan S1 dan S2, serta menyelenggarakan program satu keluarga satu sarjana untuk meningkatkan SDM kita di seluruh Bali. Dan secara khusus karena Bali merupakan daerah wisata, maka kita juga akan mengembangkan SDM unggul di bidang pariwisata, khususnya untuk tingkat manajerial, agar masyarakat Bali memiliki kemampuan yang lebih, tidak saja bekerja di Bali, tapi juga di luar Bali dengan daya saing yang tinggi. Terima kasih. Masih tersedia? Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilahkan calon gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi kembali dengan durasi 1 menit 30 detik, waktu dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Jika itu dilakukan, saya rasa SMA SMK kita saat ini pasti berada di 100 besar ya, 100 besar atau 50 besar. Tapi kenyataannya SMA SMK kita berada di posisi 350 besar. Bahkan itu pun hanya Santo Yosef yang terbaik di atas 360-an. Yang lainnya SMA negerinya semuanya di atas 400 sekianan. Dan tentunya hal yang paling penting adalah di mana tidak semua siswa, tidak semua murid yang bisa sekolah karena biaya. Ada yang ingin sekolah, ingin mengikuti dunia pendidikan, tetapi tidak punya kesempatan. Nah, disitulah kita harus hadir di dalamnya, pemerintah harus hadir di mana anak-adik kita tidak boleh ada di dalam sekolah. Kami Mulia Pas tidak mau masyarakat Bali itu miskin. Kami Mulia Pas tidak mau rakyat Bali itu bodoh. Kami Mulia Pas tidak mau rakyat Bali itu sakit. Kami Mulia Pas
tidak mau rakyat Bali itu lapar. Jadi pendidikan harus diutamakan. Yang selama ini anggaran pendidikan hanya digunakan untuk membangun unit-unit, dan kami, anggaran pendidikan kami lebih fokuskan untuk memberikan semua masyarakat agar bisa sekolah. Terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan aplaus bagi kedua pasangan calon gubernur. Sesi pendalaman materi calon gubernur Provinsi Bali telah usai dan kita akan beri tepuk tangan lagi yang meriah untuk semua calon gubernur Provinsi Bali. Di sesi